menikmati sholat. Sebelum kita tenggelam di dalam kenikmatan melaksanakan sholat, kita harus memahami dulu mengapa sih kita harus sholat. Karena tanpa tahu sebab musabab dan tujuan kenapa kita harus sholat, pasti kenyamanan kita untuk merasakan nikmatnya sholat itu hanya sekedar saja. Sholat kita hanya sesuai selera dan mengikuti mood saja. Mungkin di suatu saat kita males, tapi di lain waktu males banget. Terkadang juga pas nggak mood, kita juga super males. Terus kalau semacam ini kapan rajinnya Bapak Ibu? Nah, pinginnya kita itu mempunyai semangat dan motivasi yang berlipat-lipat, sekaligus awet untuk terus bisa menegakkan dan menikmati sholat. Atau dengan kata lain bisa kita ibaratkan kita menginginkan apa itu namanya Bapak Ibu, menginginkan suatu keistiqomahan di dalam melaksanakan sholat. Terus gimana caranya agar kita bisa mendapatkan semua itu? Sebenarnya gampang banget Bapak Ibu, agar kita bisa meningkatkan semangat dan motivasi kita agar kita bisa merasakan kenikmatan sholat itu. Caranya salah satunya, cari info sebanyak-banyaknya tentang manfaat sholat dan kerugiannya kalau kita ninggalin sholat. Kalau kita udah tahu manfaatnya sangat besar dan banyak, bahkan tak terhingga, dan juga kita sudah tahu ngerinya murka Allah kalau kita ninggalin sholat, insya Allah akan membuat kita semangat, akan membuat kita serius, atau mungkin dalam bahasa kerjanya kita mempunyai rasa profesional di dalam melaksanakan sholat itu, yang pada akhirnya membuat kita menjadi ringan dan kangen terus untuk mengerjakan sholat. Kalau ini terjadi pada diri kita, maka sholat itu sudah menjadikan suatu kebutuhan buat kita, bukan lagi sekedar kewajiban. Maka inilah yang dinamakan kita sudah merasakan kenikmatan daripada sholat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, jika Rasulullah SAW melakukan sholat, beliau berdiri hingga telapak kaki beliau itu memerah atau merakah. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Padahal Allah SWT itu sudah memberikan ampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu Rasulullah menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, dari hadis ini Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa beliau sholat itu bukan karena ingin surga, bahwa beliau sholat itu bukan karena takut neraka, tapi karena sebagai bentuk terima kasih dan syukurnya kepada Allah. Nikmatnya kepada kita sangat banyak, tak terhitung. Kalau cara berpikirnya kita sama seperti cara berpikirnya Rasulullah seperti ini, insya Allah kita akan bersegera untuk saat azan dikumandangkan. Jadi itu Bapak Ibu langkah pertama agar kita bisa merasakan kenikmatan sholat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan agar sholat itu merupakan suatu kebutuhan kita, bukan merupakan suatu kewajiban, yaitu dengan cara cari info, belajar yang sebanyak-banyaknya apa manfaat daripada sholat, fadilah besar apa yang akan kita dapatkan ketika kita sholat, dan juga bagaimana hukuman yang akan kita terima, berkahnya Allah kepada kita ketika kita meninggalkan
sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah umat yang diberikan kemudahan untuk mempelajari bab sholat ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang ahli sholat.